Salam, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini saya rindu membagikan satu motivasi buat kita dengan topik menggapai impian. Setiap manusia yang normal, sejak dia bisa berpikir, biasanya salah satu paket yang tidak bisa terlepas dari hidupnya adalah cita-citanya. Mau jadi apa dia ke depan? Dan cita-cita ini biasanya bersangkut paut dengan keinginan menjadi orang yang lebih baik, paling tidak dari orang tuanya. Karena secara universal, para orang-orang tua memang menginginkan anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih sukses, paling tidak dibandingkan dengan mereka. Orang Batak berkata, anak kokido hamuraun, dia filosofi para orang tua. Maksudnya apa? Bagi orang Batak, ukuran kekayaan, ukuran kesuksesan seorang orang tua itu ditentukan dengan bagaimana anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Demi kesuksesan anak-anak, orang tua rela melakukan apapun untuk menghantarkan anak-anak menggapai cita-citanya. Biasanya orang tua siap bertarung, berjuang, mengorbankan yang bisa mereka lakukan demi ketercapaian cita-cita yang dimiliki anak-anaknya. Dalam perjalanan waktu, cita-cita ini semakin besar seseorang, semakin kuat membayang di benaknya. Namun, cita-cita biasanya sering kacau sejak manusia memasuki masa-masa remaja, seperti anak-anak SMA. Dikarenakan apa? Pertama, oleh karena pergaulan yang tidak baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 jelas dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk bisa menghancurkan rencana-rencana besar yang mulia yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri kita. Pergaulan itu sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kita ke depan. Oleh karena itu, hati-hati dalam bergaul. Apabila pergaulan-pergaulan kita itu sepertinya punya dampak buruk dalam hidup kita, untuk sementara waktu, sebelum kita stabil, lebih baik kita tinggalkan. Yang kedua, ada anak yang akhirnya mengubur cita-citanya oleh karena dia lihat keluarganya. Keberadaan keluarga atau orang tua yang ada padanya tidak memungkinkan untuk bisa menghantarkan dia sampai kepada cita-cita yang dimilikinya. Oleh karena itu, ada anak terpaksa mengubur impian-impian dalam dirinya. Dan yang ketiga, bisa jadi cita-cita ini jadi memudar oleh karena si anak itu sendiri sadar bagaimana dirinya, bagaimana kemampuannya, bagaimana keterbatasannya. Dengan melihat dirinya, dia kemudian menyadari, tidak mungkin aku bisa meraih cita-cita yang kumiliki. Tapi faktanya,
Sejarah sudah membuktikan bahwa pesimisme demikian tidak beralasan. Terlalu banyak orang-orang yang berasal dari keluarga kurang mampu. Terlalu banyak orang-orang yang berasal dari orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan pribadi, tapi akhirnya bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nanti kita lihat di mana kunci kesuksesan itu sebenarnya. Sebelum kita lihat tokoh-tokoh yang ada di luar sana, kita lihat dulu dari dalam negeri. Begitu banyak orang-orang pengusaha-pengusaha, konglomerat-konglomerat yang pernah ada di Indonesia. Bahkan termasuk bilangan orang-orang terkaya di Indonesia. Ternyata berasal dari keluarga-keluarga yang penuh dengan keterbatasan. Contoh Sudono Salim, atau yang lebih kita kenal dengan Lim Siliong. Siapa dia? Bagaimana latar belakang keluarganya? Sudono Salim adalah orang yang tahun 1939 terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya, Tiongkok, untuk mengadu nasib datang ke Indonesia. Pernah bekerja sebagai buruh di kebun tebu, dan dia gagal sekolah, tetapi kemudian dia memulai bakat bisnisnya dengan memasok cengkeh ke perusahaan-perusahaan rokok. Akhirnya Sudono Salim pernah punya reputasi sebagai orang terkaya di Indonesia pada zaman Orde Baru. Dialah pemilik dari Indofood, pemilik dari BCA, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Sudono Salim atau Lim Siliong. Demikian juga dengan Eka Cipta, pemilik dari Sinarmas Group. Ternyata hampir sama seperti Sudono Salim, harus meninggalkan tanah kelahirannya di Tiongkok, datang ke Indonesia, tidak tamat SMP, SD, terpaksa bekerja untuk membantu orang tuanya yang terlilit utang kepada rentenir. Akhirnya muncul menjadi orang terkaya juga, bilangan orang terkaya di Indonesia. Dan Ciputra, pemilik Ciputra Group, adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil. Sebagai anak terbesar di tengah keluarga, dia harus turut serta berjuang membantu ibunya agar dapat menghidupi keluarga, menghidupi dia dan adik-adiknya. Ketika dia masih SD, dia harus memberanikan dirinya pergi menjaga ladangnya sendirian di gubuk agar ladangnya tidak dirusak oleh babi hutan. Ciputra berkata terkadang dia ketakutan, tetapi keterbatasan orang tua tidak mampu menghalangi dia menjadi salah seorang yang masuk bilangan orang terkaya di Indonesia. Kita melangkah keluar. Ada juga orang-orang, pengusaha-pengusaha yang berasal dari keluarga-keluarga sederhana. Bahkan dia hidup sederhana sampai
umurnya sudah layak pensiun. Dia sudah seharusnya tidak layak lagi bekerja. Seperti Kolonel Sanders, pendiri KFC, pernah kerja sebagai penempel ban, serabutan, dan lain sebagainya. Dan dia memulai usaha KFC dengan pesangon yang dia terima ketika dia pensiun dari tempat kerjanya. Di usia 50-an dia mulai berdagang, dagangan sejenis makanan yang kita kenal sekarang sebagai KFC. Dia coba tawarkan. Tidak langsung direspon dengan baik. Banyak orang mencibir, banyak orang komplain. Tapi benar dikatakan, pengalaman itu sangat berguna menjadi guru kehidupan. Melalui pengalamannya ditolak, tidak diterima. Akhirnya dia mampu menemukan racikan bumbu yang luar biasa, yang begitu cocok di lidah manusia secara umum. Dan sekarang, usaha yang dimulai dari pesangon yang dia terima, akhirnya mendunia. Kita lihat Jack Ma, seorang yang berasal dari keluarga miskin, yang umur 12 sampai 20 tahun dia harus rela bersepeda 40 km, 40 menit hanya untuk bertemu dengan turis-turis agar dia bisa belajar bahasa Inggris. Sesudah dia begitu mahir berbahasa Inggris, dia coba melamar ke KFC yang waktu itu baru mulai masuk daratan Tiongkok. Apa dia bilang? Dari 24 pelamar, 23 diterima, satu-satunya yang tidak diterima adalah saya. Dan dari sini akhirnya dia berusaha memanfaatkan kemampuannya berbahasa Inggris untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Tiongkok. Dan selanjutnya melalui usaha yang dia perbuat ini, akhirnya banyak permintaan sama dia. Dan dia memulai usaha. Dan sekarang pemilik Alibaba ini kita kenal cukup lama menjabat sebagai orang terkaya di daratan Tiongkok. Dan di kalangan ilmuwan-ilmuwan juga demikian. Albert Einstein yang kita kenal sebagai manusia jenius, ternyata bukanlah orang yang jenius sejak dia mengenal untuk belajar. Sampai umur 7 tahun, Einstein tidak lancar membaca. Sepertinya untuk bisa membaca lebih cepat saya daripada dia. Tetapi dia bisa tampil sebagai manusia yang dikenal paling cerdas. Dan yang lebih spektakuler lagi adalah Thomas Alva Edison, penemu bola pijar, yang hanya 3 bulan menduduki kursi pendidikan formil, dia ditolak dan dia diserahkan kepada keluarganya. Akhirnya Thomas Alva Edison dididik ibundanya sendiri. Thomas Alva Edison meraih kesuksesan bukan dengan cara gampang. Untuk menemukan satu bola lampu pijar saja, dia katakan ribuan kali dia harus mencoba. Tapi dia tidak mundur. Dia tetap maju. Sampai akhirnya dimulai dari lampu pijar, dia juga bisa menemukan banyak penemuan-penemuan besar lainnya. Dari tokoh gereja juga, John Wesley, pendiri Metodis, bukan berasal dari keluarga kaya raya. Dia berasal dari suatu keluarga pendeta
yang punya 19 orang anak. Bisa kita bayangkan bagaimana repotnya keluarga ini. Bagaimana mungkin sederhananya keluarga ini. Seorang pendeta harus menghidupi 19 orang anak. Membiayai makan 21 orang ditambah dia dan istrinya. Tapi kita lihat pelayanan yang dimulai oleh John Wesley akhirnya sekarang mendunia, dan mimpi yang dia miliki beberapa ratus tahun yang lalu, seluruh dunia akan menjadi ladang pelayanan, terrealisasi. Dan terlihat juga seorang kaya raya yang sangat terkenal, cukup lama berpredikat sebagai orang terkaya di muka bumi sebelum dipatahkan pemilik Amazon, yaitu Bill Gates, pemilik Microsoft, juga pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Intinya, kegagalan yang pernah kita alami sampai saat ini dan keterbatasan yang kita miliki, baik kita secara pribadi, mungkin kita merasa kita bodoh seperti Einstein dan Thomas Alva Edison. Mungkin kita merasa diri kita berasal dari keluarga yang miskin, seperti Sudono Salim, Eka Cipta, Ciputra, bahkan juga Jack Ma. Itu bukan menjadi patokan bagi kita untuk kita merasa diri kita tidak layak menjadi orang sukses. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sudah memberi potensi-potensi dalam diri kita. Seberapa sederhana pun kita lihat diri kita, kalau kita mau, sudah ada potensi yang cukup yang Tuhan berikan pada kita agar kita pantas menjadi orang-orang yang sukses. Di dalam Alkitab juga kita lihat ada orang-orang yang pernah hidupnya terpuruk seterpuruk-terpuruk. Tidak diperhitungkan, menjadi budak, menjadi orang-orang terpenjara, disepelekan dan lain sebagainya. Mereka juga bisa diangkat menjadi orang-orang besar. Kita mulai dari seorang Yakub yang berangkat meninggalkan orang tuanya hanya dengan membawa sebatang tongkat, berlari oleh karena ketakutan terhadap abangnya, oleh karena kesalahannya berbohong terhadap abangnya dan ayahnya. Dia berlari ke daratan Aram. Dan 20 tahun dia berjuang sebagai seorang gembala. Kena panas, kena hujan, menghadapi binatang buas, bahkan kepicikan dari mertua yang sebenarnya tuannya. Tapi Yakub tidak berhenti hanya dengan mengeluh. Tidak berhenti hanya dengan menyesali diri, kenapa aku harus tinggalkan orang tua. Demikian juga Musa, demi bisa menjadi seorang pemimpin yang besar, dia harus rela terbuang ke tanah Midian selama 40 tahun. Hanya menjadi seorang gembala. Tapi dia tidak menyesali diri meninggalkan istana putri Fir'aun.
Dia berjuang, dia bangkit, dan akhirnya muncul sebagai pemimpin besar. Dan juga Daud, siapa sih sebenarnya Daud? Daud bukan orang yang terlalu istimewa. Jangankan dianggap selepel dengan Saul yang menjadi raja waktu itu. Selepel dengan abang-abangnya juga tidak. Ketika Isai ayahnya tahu bahwa Samuel akan datang ke rumah ayahnya untuk mengurapi salah seorang anak ayahnya menjadi raja menggantikan Saul. 7 abang-abang Daud didandani sedemikian rupa supaya karismanya keluar. Tapi Daud disuruh kemana? Pergi, gembalakan kambing domba kita yang beberapa itu. Ini pendiskreditan. Ini penyepelean. Jangankan di hadapan orang lain, di hadapan ayah dan abang-abangnya saja, dia kurang diperhitungkan. Tapi dia tidak mengeluh, tidak menyerah. Bahkan ketika dia mulai diurapi jadi raja, dia diperhadapkan dengan musuh besar bangsanya dalam sosok seorang Goliat. Daud tidak mundur. Inti dari semua itu apa? Untuk menjadi orang sukses itu perlu berjuang. Untuk menjadi orang sukses itu tidak perlu takut dengan proses. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah proses yang tidak perlu kita protes. Protes-protes kita terhadap proses kehidupan akan membuat kita stres. Dari beberapa contoh orang-orang sukses yang ada di dunia saat ini, yang pernah ada di Indonesia, dan yang dicatat di dalam Alkitab, ada beberapa kunci yang harus kita pegang. Pertama, untuk bisa menjadi orang sukses, meraih impian-impian kita, meraih cita-cita kita ke depan, kita jangan menjadi orang yang malas. Jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Orang bijak berkata, don't wait till tomorrow, what can you do today? Jangan tunggu besok. Padahal sebenarnya hari ini bisa kau kerjakan. Kau punya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi tentara? Jangan tunggu engkau tamat SMA dulu mempersiapkan dirimu. Mulai sekarang latih dirimu, latih fisikmu, push up, sit up, lari dan lain sebagainya. Latih. Karena nanti ketika engkau masuk tentara, engkau akan menghadapi tes kesamaptaan, dan di sana sangat diperlukan adalah kekuatan fisik yang tidak bisa dibentuk dalam 1-2 bulan sekuat apapun engkau. Itu akan terbentuk melalui pelatihan hari demi hari. Ingat, kesuksesan itu bukan hasil suatu aksi sekali, tetapi berkali-kali. Kesuksesan itu bukan hasil kekuatan, tetapi ketekunan. Jangan pernah tunda-tunda pekerjaan apapun yang bisa kau kerjakan sekarang untuk mempersiapkan dirimu menggapai impian-impian besarmu. Ada orang bijak berkata, sesungguhnya kalau kita mau, kita semuanya mampu memikul kerbau dewasa. Caranya bagaimana? Pikullah dia sejak mulai lahir. Setiap hari. Maka tidak mustahil. Ketika bobotnya sudah 200 kilo, engkau masih tetap mampu memikul kerbau itu. Karena apa?
engkau badanmu sudah terbiasa memikul beban yang semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah secara rutin berkali-kali. Tetapi kalau kita tidak melatih itu untuk mengangkat beban 50 kilo pun, kita akan patah pinggang. Jadi, lakukan apapun yang bisa kau lakukan. Jangan malas. Orang malas jangankan untuk sukses hidup pun tidak pantas. Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika 3:10, orang yang tidak bekerja, jangan makan. Orang yang tidak makan, tidak mungkin hidup. Orang yang tidak makan, jangankan sukses, hidup pun tidak pantas. Jadi, jadilah orang rajin. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan, mungkin anak-anak sekolah kalau ada PR, kerjakan. Kalau ada waktumu, jangan tunda-tunda. Jangan nanti sesudah banyak PR menjelang ujian baru kau balap. Kau akan kelelahan. Dan yang kedua, jangan pernah menyerah. Tidak ada kata gagal bagi orang yang tidak menyerah. Jangan pernah berhenti dalam titik kegagalan. Hanya ketika engkau berhenti dalam titik kegagalan, baru kau layak dicap gagal. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan bahwa apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Semua manusia pernah merasakan itu. Tetapi ketika kita mengalami keadaan-keadaan seperti kita punya target tapi target tidak kita dapatkan, ketika kita punya gambaran tetapi gambaran itu tidak kita raih, jangan menyerah di situ. Orang bijak berkata, kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Melalui kegagalan banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Dan melalui kegagalan, kemungkinan di titik gagalmu yang terakhir sudah sangat dekat kesuksesan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti di titik gagal. Berjuanglah terus sampai engkau mengalahkan kegagalan demi kegagalan. Dan yang ketiga, jangan pernah kehilangan fokus. Pergaulan jangan sampai menghilangkan cita-cita hidup yang sudah tertanam dalam dirimu sedini mungkin sejak engkau bisa berpikir. Jangan sampai. Tanamkan cita-cita itu di dalam hati. Biarlah itu menyatu dengan batinmu. Dan cita-cita yang ada ini, adukanlah sama Bapamu yang di surga. Engkau cukup berkata, Tuhan, aku sudah berjuang sebagaimana aku bisa. Sekuat apa aku bisa. Sesungguh apa aku bisa. Sudah kulakukan. Selanjutnya, kupertaruhkan cita-citaku. Harapanku hanya kepadamu. Aku percaya Engkau yang menjadi perlindunganku adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terukur, Allah yang luar biasa. Daud di dalam kehidupannya punya banyak pergumulan. Tetapi dia berkata begini di dalam Mazmur 121. Apabila aku melayangkan mataku ke gunung-gunung di sana. Di sana mungkin ada dewa-dewa sembahan
orang-orang yang menyembah. Di sana banyak orang yang berharap kepada dewa-dewa itu. Aku bertanya, dari mana datang pertolongan? Tetapi Daud sendiri berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Penolongmu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia hanya inginkan engkau untuk berjuang terus, dan jangan pernah menyerah. 3 kata kunci untuk meraih kesuksesan, bisa meraih impian cita-cita hidupmu. Pertama adalah jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua adalah jangan pernah menyerah. Dan yang ketiga, jangan pernah hilang fokus hidupmu, cita-citamu dari dalam dirimu. Daud berkata di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita. Dengarkan ini. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, ada perjuangan, ada pengorbanan, suatu saat akan menuai dengan sukacita. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benihnya akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ingatlah, di dalam Tuhan perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Sekalipun engkau terkadang tidak mencapai target perjuanganmu, Tuhan punya rencana lain yang lebih besar daripada rencanamu. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan menyertai. Raihlah cita-cita bersama Tuhan. Amin.